Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Santri dan santrinya, para mustami Sakinah TV dimanapun berada, kita lanjut dari materi setelahnya. Yang materi pertama itu adalah kemarin tentang mukadimahnya saja. Nah, sekarang kita berlanjut pada materi yang kedua. Saat ini ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini: Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin, dan selanjutnya. Ini hadisnya panjang banget. Nanti kita kupas sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari ini, memberikan barokah kepada kita semua. Teman-teman santri dan santriah dimanapun berada, pernah nggak kita itu berpikir seperti ini? Kenapa sih kita harus selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini sekarang dalam keadaan tersesat? Misalkan dalam setiap sholat itu, setiap sholat kan ada Fatihah. Salah satu ayatnya ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kita ke jalan yang lurus. Dan banyak sekali doa-doa yang misalkan doa qunut Allahumma hdini fiman hadait, kemudian doa duduk di antara dua sujud yang Rabbighfirli dan seterusnya, wahdini. Dan kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, logika yang sering dipakai oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam itu dengan mengatakan seperti ini. Nah, ketika orang meminta petunjuk, berarti dia sedang berada dalam kesesatan. Nah, umat Islam ini sesat semua. Kenapa? Karena setiap hari dia selalu minta petunjuk. Nah, hal itu nanti akan kita jawab melalui hadis ini. Tapi sebelum ke hadis, kita kasih sedikit saja gambaran. Misalkan kita dalam sebuah pertandingan, kemudian kita mendapatkan juara satu. Nah, kemudian kita berdoa semoga kemenangan, semoga kita menang atau kemenangan buat kita. Itu sudah menang kok minta kemenangan. Nah, itu kan artinya ya semoga kemenangan ini selalu berada dalam genggaman kita, atau semoga pertandingan yang akan datang kita menang lagi, itu seperti itu. Nah, di sini nanti akan kita bahas. Nah, pada hadis ini yang pertama itu Allah mengatakan seperti ini: Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, wahai hambaku, aku mengharamkan kezoliman atas diriku sendiri, maka aku haramkan kezoliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zolim. Mana sederhananya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita, tidak mungkin, karena Allah telah mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya, tidak mungkin berbuat zalim. Kita sebagai hambanya pun dilarang jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Makna zalim itu kan lebar sekali, tapi minimal jangan sampai kita merugikan orang lain. Suatu perbuatan, tindakan yang dapat merugikan orang lain itu adalah tindakan zalim. Tindakan zalim. Kemudian setelahnya itu, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua, kullukum, setiap dari kalian,
Berarti kalau kita hitobkan kepada diri sendiri, setiap kita ini itu sesat. Sesat. Nah, kecuali orang yang memang Allah kasih petunjuk. Maka perintahnya Allah, mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk itu. Dua makna minimal yang perlu kita pahami. Satu, kita memang dalam keadaan tersesat awalnya. Nah, dan orang akan tersesat tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecil kita kan tidak tahu apa-apa. Manusia yang tidak tahu apa-apa, potensi sesatnya lebih besar. Waktu kecil kan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Lantas siapa yang membuat kita paham baik, buruk, salah dan benar? Itu adalah Allah. Nah, makanya sekarang selalulah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menginjak kesesatan. Atau mungkin saat kita tersesat pun kita segera kembali ke jalan yang benar. Terus makna yang kedua, itu maknanya adalah manusia tuh, kita semua berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan, berpotensi untuk sesat. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya menyesatkan. Ya, terutama kan kita kan punya setan. Setan kan tugasnya untuk menyesatkan kita. Nah, maka potensi sesat bagi manusia itu adalah pasti. Nah, lantas bagaimana menghadapi keadaan seperti itu? Kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk, akan menunjuki, membimbing. Intinya jangan bosan-bosan kita meminta petunjuk. Karena kalau seandainya bukan karena Allah, karena kalau seandainya bukan petunjuk dari Allah, maka pastilah semua ini kita akan tersesat. Kemudian selanjutnya kata Allah, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian itu berada pada keadaan lapar, kecuali orang yang memang Allah memberikan makanan kepada hamba tersebut. Maka tugas kita fastat'imu, maka tugas kita adalah meminta makanan itu. Kalau makanan ya sifatnya meminta makanan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu hak Allah untuk memberikan. Rezeki tidak berbentuk uang saja, rezeki tidak berbentuk misalkan gaji saja, tetapi bentuknya macam-macam, termasuk kesehatan, kewarasan, kemudian ya hal-hal seperti itu tuh adalah rezeki. Kalau dulu tuh sering dinasihatin seperti ini. Jadi apa yang menjadi milik kita belum tentu itu rezeki kita. Nah, barangkali rezeki kita itu adalah sesuatu yang saat ini dimiliki orang lain. Contohnya seperti ini. Saat ini kita mau makan, misalkan mau makan dengan ayam goreng. Nah, ayam goreng itu adalah milik kita, bukan? Nah, pas kita mau makan, nah tiba-tiba loncat seekor kucing mengambil ayam goreng itu. Berarti rezekinya siapa ayam goreng itu? Nah, itu milik kita, akan tapi rezekinya buat kucing. Nah, beda antara milik dengan rezeki. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti ini. Ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa kita itu selalu melakukan kesalahan dan akan selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Nah, siang dan malam. Nah, hal itu sudah biasa berada pada diri manusia, karena manusia mahalul khoto wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Sehingga kesalahan-kesalahan pada diri manusia itu tidak menjadi persoalan.
Karena memang potensinya seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi sebuah kesalahan adalah dengan cara kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meminta ampun, maka itu secara otomatis dia pasti kalau meminta ampunnya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pasti ada dalam keyakinannya, ada dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Misalkan kita berbuat salah kepada orang tua, kemudian kita menyesal dan nangis tanpa ngomong saya tidak akan mengulanginya pun, itu sudah tertanam dalam hati bahwa kita tidak mau mengulanginya lagi karena itu kita merasa benar-benar sebuah kesalahan. Nah, maka tugas kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Saat kita meminta ampun, kalau memang benar-benar itu dari hati, pasti dibarengi dengan rasa tidak akan mengulanginya. Lah bagaimana kita sudah meminta ampun terhadap sebuah kesalahan, kok esok harinya kita tetap saja mengulangi? Nah itu kan sebuah kesalahan-kesalahan lagi, minta ampun lagi. Salah lagi, minta ampun lagi. Berapa ribu kali kita salah, berapa ribu kali kita minta ampun, Allah pasti akan mengampuni. Karena sifatnya Allah adalah Maha Pengampun. Ya ibadi innakum lan tablughu durra fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Apapun yang kita lakukan itu tidak bisa memberikan efek apapun kepada Tuhan kita. Kita berbuat jahat, kita tidak bisa mencelakai Tuhan dengan perbuatan kita. Atau kita berbuat baik pun kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Tuhan. Artinya jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Untuk Allah, bukan. Tapi harus karena Allah. Kenapa? Allah tidak butuh atas apapun yang kita lakukan. Karena tidak ada kemanfaatan atau kemadaratan untuk Allah dari kita, dari makhluknya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Nah, terjemah singkatnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau seandainya manusia dari yang awal diciptakan sampai nanti yang terakhir meninggal, dari manusia dan jin, semua berada pada satu keadaan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dari awal sampai akhir semua takwa semua. Nah, hal itu tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Tidak akan pernah sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, kalau seandainya manusia dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir nanti dimatikan, manusia, jin, hewan semua maksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah. Bahasa kasarnya tidak mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, misalkan. Hal demikian tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, keagungan, kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita belajar akidah bahwa Allah itu maha kuasa. Kekuasaannya tidak disebabkan oleh apapun. Itulah mukhalafahnya Allah lil hawadis. Bedanya Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena kalau makhluk disebut berkuasa itu pasti ada sebab. Karena ada yang menjadi kita dikatakan guru ya karena ada murid. Dikatakan kaya karena ada yang miskin. Dikatakan pemimpin karena ada yang dipimpin. Pokoknya apapun yang melekat pada diri manusia itu berdasarkan sebab yang lainnya. Apapun yang menjadi sifat keagungan bagi manusia itu bergantung kepada yang lainnya. Sehingga kalau yang dijadikan gantungannya itu hilang, maka hilang pula statusnya.
Misalkan kita ini sebagai bapak itu karena ada anak. Karena ada anak. Anak yang menjadikan kita disebut bapak. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada bapak, kalau seandainya tidak ada anak, mustahil kita dikatakan bapak. Kita menjadi pemimpin kan ada rakyat. Kalau seandainya tidak ada rakyat, mana bisa kita dikatakan pemimpin. Lah itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Allah tidak disebabkan oleh taatnya kita sebagai makhluknya. Bahkan kalaupun kita berbuat zalim, berbuat maksiat, semua mengingkari ketuhanannya Allah, itu tidak sedikit pun menggeser kemuliaan Allah, tidak membuat Allah menjadi bukan Tuhan lagi, tidak. Allah tetap seperti itu. Intinya apapun yang kita lakukan adalah untuk kita. Ya ibadilau an awalakum itu sudah tadi. Kemudian qamu fi soidan. Ya ibadilau an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul muhit idza udkhilal bahra. Nah, dari atas Allah sudah memberikan bimbingan kepada kita bahwa saat kita itu memang berpotensi untuk sesat. Kita berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka kita berpotensi untuk sesat, maka mintalah petunjuk. Kita berpotensi untuk melakukan kesalahan, maka segeralah minta ampun. Nah, kita berpotensi untuk kelaparan, maka mintalah rezeki, mintalah makan. Kita dan seterusnya. Kemudian sudah dibahas panjang lebar. Nah, pada akhirnya Allah mengatakan seperti ini. Kalau seandainya semua manusia, semua jin, semua manusia, semua jin, semuanya berada pada satu tempat terbuka, semua kumpul, semua jin, semua manusia berada pada satu tempat, kemudian mereka semua itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah itu memberikan semua yang mereka minta, walaupun permintaannya macam-macam, Allah berikan seketika itu. Maka apa yang Allah berikan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah punya. Semua manusia dari ribuan, jutaan, miliaran, triliunan dan jin-jinnya semua berkumpul, kemudian semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan apa yang mereka minta, itu tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang ada pada Allah. Nah, walaupun di sini dikasih gambaran seperti ini, hal itu tidak akan berkurang sedikit pun kecuali seperti ketika jarum dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Bahasanya itu seperti ini. Mana kasodalika mimma indi illa kama yankusul muhit ida udkhilal bahro. Tidak akan mengurangi dari apa yang Allah punya kecuali seperti mengurangnya air laut ketika dicelupi oleh jarum. Jarum dicelupkan ke laut kemudian diangkat, maka ada air yang menempel. Nah, laut itu hanya hilang segitu airnya. Nah, maka yang ada pada Allah tidak akan hilang apapun kecuali seperti itu. Itu pun sebenarnya tidak intinya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Tetapi agar kita paham, maka diibaratkan seperti itu. Kecuali seperti hilangnya air laut karena dicerupi oleh jarum tersebut. Nah, yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apapun yang kamu lakukan aku perhitungkan. Nah, ketika kamu mendapatkan hasil perhitungan kamu adalah baik, maka berterima kasihlah dan
pujilah Allah, falyahmadillah. Akan tapi jika sebaliknya kita menemukan ternyata catatan amal kita nanti kita buruk, jangan mencerca siapapun kecuali mencerca diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita dihidupkan, kemudian kita dibimbing untuk bagaimana cara hidup, dikasih pelajaran, kita terus dibimbing, dikasih Rasul, dikasih kitab, dikasih dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka bagaimana agar kita bisa hidup sesungguhnya sesuai dengan misi kita hidup ini. Lah, apapun yang kita lakukan di situ Allah perhitungkan, sehingga nanti apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita dapatkan bahasanya di akhirat. Nah, kalau dapatannya baik ya alhamdulillah gitu kan. Cuma kalau ternyata nanti balasannya buruk, ya jangan salahkan siapapun kecuali menyalahkan diri sendiri. Kenapa diri ini tidak bisa mengambil manfaat? Kenapa diri ini tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita persiapan untuk menghadapi hari akhir nanti. Itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya apapun yang kita lakukan selalu minta bimbinganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita sekarang melakukan satu hal, maka satu hal tersebut itu berpotensi salah, berpotensi dalam keadaan kesesatan, berpotensi tidak baik. Maka selalulah minta petunjuk kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayahnya. Khudma sofa wada makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.